Tiga, dua, satu. Ya. Halo, selamat pagi semuanya teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya Budi Sugiarto di indonesianvirtual.com. Dan di video kali ini kita akan belajar ya bagaimana cara membuat virtual tour. Nah, mungkin teman-teman sebelumnya penasaran nih, di belakang teman-teman yang belum mengetahui lebih lanjut terkait cara membuat virtual tour. Dan sebenarnya untuk membuat virtual tour yang berbasis foto itu gampang-gampang mudah lah. Gampang dalam artian eh, software yang mudah dipelajarin. Gampang-gampang susah maksudnya. Nah, jadi gampang itu karena software yang mudah dipelajarin, susahnya lebih ke ide ya. Ide dan tools-toolsnya itu harus penuh sabar, terus penuh pengalaman dan sebagainya. Karena masih jarang untuk orang yang nge-share terkait cara membuat virtual tour berbasis foto. Dan di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman untuk membuat sebuah virtual tour. Nah, kurang lebih seperti ini. Sebentar. Nah, teman-teman bisa lihat di layar. Dan kurang lebih seperti ini virtual tournya. Jadi nanti isinya itu banyak macamnya. Ada map, terus ada seperti ini, terus nanti seperti ini, nanti modelnya versi klik teman-teman. Begitu ya. Untuk membuat sebuah virtual tour ini, teman-teman harus mempunyai 4 software yang memang ini penting dan gak akan bisa digantikan. Yang pertama, teman-teman harus mempunyai software pengolah grafis. Yang kedua, teman-teman harus mempunyai software 3D, ya 3D modeling seperti Blender, SketchUp, 3ds Max dan sebagainya. Terus yang ketiga, teman-teman harus mempunyai software untuk pengolah material, terus environment, terus material tekstur dan sebagainya. Dan itu udah termasuk untuk nge-export atau nge-render berupa 360 foto. Dan biasanya untuk yang ketiga ini ada beberapa macam. Yang pertama, teman-teman bisa menggunakan Lumion. Terus yang kedua, teman-teman bisa menggunakan Twinmotion. Jadi 3 ini. Ini minimalis ya. Kita nggak akan terjun ke yang namanya Unreal Engine dan sebagainya. Terus yang ketiga, yang keempat, yang terakhir ini, teman-teman harus mempunyai software virtual tournya, atau teman-teman bisa menggunakan website yang berhubungan dengan virtual tour. Nah, untuk yang keempat ini teman-teman bisa menggunakan yang namanya 3D Vista. 3D Vista ini merupakan sebuah software virtual 360 ya. Jadi dia nggak hanya untuk foto tapi bisa untuk video 360 dan sebagainya. Dan di video kali ini kita akan membahas satu persatu ya untuk pengolah untuk apa ya? Untuk membuat sebuah virtual tour ini, karena kita baru pertama ini dasar, dan di dasarnya mungkin kita harus tahu teknisnya untuk membuat sebuah 3D virtual tour. Dan dan di sini teman-teman bisa mendownload 4 software tadi, atau coba nanti saya akan sediakan link di kolom deskripsi untuk softwarenya. Hanya saja untuk software yang nanti ada di kolom deskripsi masih berupa crack ya, alias kan kita pakai lisensi original untuk yang Adobe-nya. Untuk yang Twinmotion itu gratis, teman-teman bisa unduh langsung di Epic Games. Dan yang pertama, teman-teman mungkin harus mempunyai ini ya, software pengolah grafis. Nah, untuk pengolah grafis ini teman-teman bisa menggunakan yang pertama itu Adobe Photoshop. Terus yang kedua Adobe Illustrator, atau teman-teman bisa menggunakan Corel Draw. Yang jelas software pengolah grafis tersebut bisa mengatur ukuran berupa sentimeter, terus
bisa mengatur by pixel dan sebagainya. Dan sekarang kita akan menggunakan yang namanya Adobe Illustrator. Mungkin teman-teman apa ya, udah banyak lah yang mengenal terkait Adobe Illustrator. Dan kalau teman-teman sudah paham banget dengan Adobe Illustrator, silakan bisa langsung loncat ke video selanjutnya ya. Karena di software ini di video kali ini kita akan membahas terkait Adobe Illustrator ya. Ini adalah contoh virtual tour yang saya buat. Sebentar. Nah, ini base yang kemarin. Jadi di Adobe Illustrator ini saya membuat beberapa konten grafis untuk tampilan yang ada di 3D nanti. Nah, yang pertama mungkin teman-teman perlu yang namanya ini desain banner gantung ya. Banner gantung seperti ini. Dan untuk ukuran, teman-teman bisa menggunakan yang namanya ukuran sentimeter ya, sentimeter atau meter, karena biar mempermudah saat nanti di bagian 3D modeling di SketchUp Pro. Dan bentar. Untuk mempermudah teman-teman di bagian 3D modeling SketchUp Pro. Untuk ukurannya ini, teman-teman bisa menentukannya dulu di mana di 3D-nya. Misalkan untuk area banner ini sekitar berapa ini? Ini sekitar 80 kali 200 cm. Atau teman-teman bisa langsung atur dari SketchUp dari Illustratornya. Jadi nanti 3D modelingnya harus menyesuaikan ukuran ini. Oke. Nah, dari sini mungkin harusnya udah copy ya. Nah, untuk cara membuatnya gimana? Harusnya teman-teman yang biasa menggunakan Adobe Illustrator lebih ngerti lah. Kita harus membuat ini artboard baru. Di ujung kiri ini bisa lihat ini, nanti klik. Nah, terus Shift O, diklik ini. Nah, di sini teman-teman harus melihat nih di ujung atas. Ini ukurannya masih pixel. Lalu bagaimana untuk menggantinya menjadi sentimeter? Sebentar, text bar-nya saya coba memperbesar ya, biar teman-teman bisa melihat lebih jelas. Ini kayaknya kekecilan deh. Nah, harusnya ini udah gede ya. Nah, di sini tadi kan di Adobe Illustrator, gimana cara untuk menggantinya ukuran sentimeter? Di ujung atas teman-teman bisa lihat nih yang namanya dokumen setup. Diklik ya. Nah, di bagian sini nanti akan muncul window baru, dan diklik bagian unitnya nanti diganti yang namanya sentimeter. Ini nggak usah diganti, tetap 00, bleednya jangan ditambahkan, dan oke. Dan di sini teman-teman bisa klik ini artboard lagi. Nah, nanti akan kelihatan nih teman-teman di atas berubah jadi sentimeter kan. Lalu kita rubah menjadi misalkan kalau kita pakai rasio berarti 8 itu artinya 80 cm lah. Terus kali 16. Nah, kurang lebih segini. Nanti teman-teman bisa isi konten logo. Misalkan logonya kita pakai logo Indonesia Virtual. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih. Ini kita udah membuat satu banner. Kita bikin banner lain. Nah, ini teman-teman bisa menambahkan grafis-grafis lain ya. Misalkan di sini bikin tanggal. Terus
Biasanya untuk roll up atau bukan roll up, maaf. Biasanya untuk banner gantung itu akan berisi tanggal ya, tanggal, bulan, dan logo-logo biasanya teman-teman. Ya, di sini udah clear. Nanti teman-teman bisa mengekspornya, klik file, nanti pilih export dan di save for web. Atau jika teman-teman akan membuat desain yang berbeda, nah ini tadi klik kayak gini, ini klik shift O, itu akan shortcut untuk artboard ya, artboard tool. Atau nanti teman-teman bisa klik nih di ujung sebelah kiri, dan di sini teman-teman bisa membuat beberapa desain model. Contoh, ini kita ada satu. Nah, untuk ngeduplikat ini semua, teman-teman tadi klik shift O, terus klik lagi alt, ditahan. Nah, ini kan berubah nih toolsnya. Nah, ini lalu teman-teman klik alt, terus drag ke kiri atau ke kanan. Sekali lagi, ya. Dan di sini kita akan membuat 3 banner gantung yang akan kita input ke dalam sebuah virtual tournya. Contoh, ini 08, 09, dan 010. Oke. Nah, kita rubah warnanya menjadi biru. Ini kita rubahnya warnanya menjadi merah. Ya, sudah selesai. Dan sekarang akan kita ekspor ke dalam kita akan ekspor menjadi ukuran atau menjadi format PNG ya. Saya menyarankan untuk PNG aja biar ringan. Karena PNG itu paling ukurannya cuma 6 KB, terus di bawah 1 MB untuk yang ukuran besar. Lanjut, kalau kita ingin save-nya satu-satu, klik export save for web. Atau jika ingin semuanya ini 1, 2, 3 sekaligus, teman-teman shift O dulu. Nah, ini kelihatan nih, ini artboard 15 sampai 17, berarti kita tandain. Nanti kita klik file export dan save export as. Dan di sini teman-teman bisa langsung kita bikin folder baru, banner gantung. Banner gantung. Jangan lupa untuk di bagian sini use artboardnya kita centang dan kita pilih range. Tadi range-nya adalah 15 sampai 17. Nah, kalau teman-teman range-nya cuma 1 sampai 2 1 2 3, pilih aja 1 sampai 3. Oke, dan kita klik export dan kita lihat di sini akan ada pop up ya. Ini untuk resolusinya. Untuk resolusi kita pilih yang 300. Kenapa? Karena ini biar high res, teman-teman. Dan ini untuk background colornya usahain white. Jangan transparan. Kenapa? Kalau transparan nanti di 3D-nya akan bolong. Jadi ketika teman-teman modeling nanti itu akan bolong. Dan oke. Dan sekarang kita bisa melihat di bagian sini ada banner gantung. Nah, oke. Ini teman-teman bisa lihat di sini. Ini banner satunya, banner yang keduanya tadi, dan ini yang ketiga. Oke, dan di sini teman-teman udah mendapatkan ya. Tadi ukurannya berapa? 8 sampai 8 ke kanannya, ke bawahnya 16. Berarti sekitar berapa? 80 cm kali 160 cm. Dan sekarang kita akan membuka yang namanya SketchUp Pro. Kebetulan untuk pengolah modelingnya saya menggunakan yang namanya Google SketchUp. Nah, Google SketchUp-nya ini
teman-teman nggak perlu lagi menginstal yang namanya plugin V-Ray karena kita akan mengopernya ke dalam Twinmotion. Oke, sekarang kita buka SketchUp. SketchUp ya, bukan Sketchbook. Kalau Sketchbook ini dari Autodesk. Ini kita Google SketchUp. Kita tunggu sebentar dan kita klik. Di sini teman-teman harusnya yang udah paham ya, yang untuk udah paham terkait SketchUp, teman-teman bisa langsung skip aja. Nah, bagi teman-teman yang masih baru belajar, untuk Google SketchUp ini mungkin linknya akan saya share ya di kolom deskripsi. Maaf untuk SketchUp-nya ini, teman-teman bisa ngeklik menggunakan versi crack ya. Dan di sini bisa dilihat ada meter, terus ada simple, ada arsitektur. Arsitektur ada milimeter, inci. Dan kita akan menggunakan yang versi sentimeter, teman-teman. Nah, ini arsitektural, klik sentimeter. Oke. Nah, ini udah ada. Jadi tampilan untuk Google SketchUp, teman-teman bisa lihat di sini. Ini tampilannya. Mungkin tampilan apa ya? Tampilan dasarnya nggak seperti ini. Ini udah ada. Saya tambahkan beberapa plugin ya. Plugin V-Ray, plugin Twinmotion. Oke, dan di sini udah ya. Dan di sini kita akan membuat yang namanya desain 3D modeling banner gantung. Ini kita delete dulu, kita klik erase. Nah, untuk tadi banner gantungnya kan ada ukuran 8x16 dan di sini teman-teman bisa klik bagian atas ini top. Nah, biar kelihatan dari atas. Dan di sini teman-teman di sebelah kiri ada yang namanya rectangle. Kita akan membuat sebuah dasar dengan ukuran tadi 80 kali 160. Nah, oke. Oh ya, untuk 3D untuk teman-teman dasar-dasar apa ya, SketchUp, teman-teman mungkin bisa belajar di channel lain atau nanti kalau teman-teman request kita akan belajar terkait Google SketchUp ya. Intinya untuk Google SketchUp teman-teman bisa menggunakan ini mouse yang ada scrollnya. Nah, untuk rotate ini kayak gini. Terus untuk zoom, scroll aja ke depan bawah. Nah, untuk kiri itu untuk memilih objek dan sekarang kita akan membuat banner gantungnya. Nah, di sini udah kita buat. Jangan lupa untuk klik 2 kali, tek, dia akan select semuanya. Di klik kanan, klik yang namanya make group. Terus teman-teman harus membuat sebuah 3D timbulnya. Nah, untuk timbulnya mungkin cukup di angka 3 cm. Oke, dan di sini teman-teman bisa menambahkan tiang atau gagang atau pegangan ya. Coba kita tambahkan sekarang di sini. Nah, make group lagi. Kita tarik ke tengah. Ya. Oke. Dan di sini kita tarik ke atas. Coba kita lihat dari top. Nah, mungkin cukup segini kali ya. 250. Oke. Jangan lupa teman-teman geser ke kanan. Nah, untuk menggeser klik ini, klik objek, nanti ada tools yang namanya move. Karena kita akan belajar dasar-dasar teknis membuat 3D Virtual Tour, jadi nggak akan membahas lebih detail ya terkait Google SketchUp, karena ilmunya ada sendiri. Oke, sekarang teman-teman udah bisa membuat ini banner gantungnya. Sekarang kita akan menambahkan menambahkan desain yang tadi kita buat di Adobe Illustrator dalam sini.
Nah, untuk mengimpornya, teman-teman bisa langsung drag filenya tadi ke sini. Nah, atau teman-teman bisa menggunakan file import. Nanti dipilih banner gantung 8 September atau 9 September misalkan. Sekarang diklik. Nah, ini dia akan menentukan posisinya ada di mana. Kalau kita mengarahkan di sudut yang seperti ini, dia akan ke atas. Kita akan menentukan ke dasar yang di atas ini, teman-teman. Nah, ini diklik, tek, ditarik pelan-pelan dan ditaruh ujung ke atas. Nah, lalu apakah seperti ini sudah selesai? Belum, teman-teman. Ini masih harus dilakukan yang namanya menjadikan, ini kan objek ya, objek image. Nah, ini masih berupa foto dan dia ketika dimasukkan ke Twinmotion, dia masih atau apa ya, dia tidak akan terbaca di Twinmotion karena tidak dikenali sebagai material. Lalu kita akan membuat ini menjadi sebuah material. Gimana caranya? Gampang banget. Ini klik, ini bedain ya. Untuk klik ini sama ini bedain. Nah, kita akan klik yang ini foto, kita klik kanan, ada yang namanya maaf. Ini klik, habis itu diklik kanan, kita explode dulu. Nah, karena dia ada ini nih, ada ini. Nah, kita akan pilih yang tengahnya aja. Nah, kelihatan kan? Ini kan garis kanan, garis luar fotonya, ini kita ngambil yang tengah ini. Nih, ini teman-teman bisa lihat nih perbedaannya. Nah, kita akan pilih yang ini. Nanti kita klik kanan, ada yang namanya make unique texture. Nah, oke, kalau sudah kita close, kita klik 2 kali, tek, lalu kita make group. Nah, habis itu kita tarik ke atas biar dia nggak tabrakan dengan background. Kita tarik ke atas, pilih move. Nah, untuk menarik ke atasnya teman-teman jangan main asal tarik gini karena nggak akan bisa rapi. Teman-teman ambil sudut atau garis titik potong yang sejajar. Bukan sejajar, yang searah seperti inilah. Nah, searah ke atas, oke. Nggak usah jauh-jauh, cukup segini. Dan sekarang teman-teman klik ini lagi, klik 2 kali, tek. Nanti teman-teman ambil ini di material, kita akan ngambil ini tadi sebagai material. Nah, untuk folder atau tools material itu di sebelah kanan ya, bisa dilihat. Atau nanti teman-teman window, nanti manage, teman-teman klik default tree. Nah, nanti dipilih materialnya, dimunculin. Contoh ya, kita akan klik. Nah, nanti ini di bagian material teman-teman ambil yang namanya ini sample paint, kayak airdrop. Nanti klik yang area tengah ini, nah ini akan berupa tekstur. Jadi yang tadi kita buat dari foto sudah menjadi tekstur, paham? Dan sekarang kita akan keluar dulu dari ini, dari objek yang di atas. Kita akan masuk ke dalam sini. Nah, klik 2 kali, klik yang bagian atas. Nah, lalu kita pilih ke material dan kita paste di sini. Dan kita lihat seperti apa. Nah, untuk melihatnya, wah kok ketutup. Ya, teman-teman bisa klik ini, entah di erase atau di hide. Di erase juga nggak masalah. Cuman hati-hati karena kalau teman-teman erase, teman-teman harus membuat material objeknya tadi dari awal. Oke, dan sekarang ini udah masuk ke dalam tekstur ya. Jadi si apa namanya, si foto desain tadi udah menjadi material. Dan sekarang kita akan melakukannya di bagian belakang. Klik 2 kali, klik ambil ini, paste. Oke, harusnya mudah banget ya. Dan di sini udah clear. Sekarang kita klik kanan, select di group, make group, dan kita akan membuatnya ini berdiri ya. Ya,
klik berdiri seperti ini dan ini. Oke, sekarang ini sudah menjadi sebuah banner gantung, dan di banner gantungnya ini teman-teman bisa apa namanya ya, bisa mengimpornya ke dalam Twinmotion. Dan untuk langkah ke Twinmotion kita akan share ke video pada video selanjutnya. Jadi teman-teman bisa nonton di video yang membahas terkait Twinmotion. Dan sini sudah ada, dan kita klik file dan save. Nah, untuk save-nya ini kita akan menggunakan format sketch apanya aja. Banner gantung. Nah, karena saya sudah ada project yang sudah jadi, kita akan menambahkan ini ke dalam apa namanya, ke dalam virtual tour yang sudah jadi ya. Kita pilih filenya. Sebentar, saya cari dulu filenya webinar pendidikan. Oke, kita tunggu sebentar. Dan masih loading teman-teman. Oke, udah jadi. Sekarang kita sudah jadi di sini, dan kita akan menambahkan yang namanya banner gantung ke dalam virtual tour modeling SketchUp ini. Dan di sini teman-teman bisa mengimportnya langsung ya. Tadi kan udah ada nih. Ini di copy, nanti paste di sini. Oke, yes, dan kita perbesar, dan kita tarik atasnya ke ujung atap. Nah, terus kita copy paste. Nah, oke, sekarang di sini teman-teman sudah mendapatkan objek yang tadi kita buat, banner gantung ke dalam virtual tournya. Dan langkah selanjutnya kita akan mengolahnya di Twinmotion, lalu dioper lagi ke software virtual tournya. Dan ini udah 30 menit ya kepanjangan, dan kita akan cut dulu videonya di sini, dan kita akan teruskan di video selanjutnya. Oke, jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like, serta share video ini agar mendukung perkembangan channel yang saya buat. Terima kasih teman-teman semuanya. See you, bye-bye. 3, 2, 1. Nah. Halo, selamat pagi semuanya teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya Budi Sugiarto di indonesianvirtual.com. Dan di video kali ini kita akan belajar ya bagaimana cara membuat ukuran yang sentimeter. Banget. Ini klik, ini bedain ya. Dan sekarang kita akan keluar dulu dari ini. Nah, untuk shape-nya ini kita akan menggunakan